Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengantar dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden pada Senin 5 Mei 2025. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengakui pentingnya transisi pemerintahan yang lancar dari era Presiden ke-7 Joko Widodo dan mengakui kontribusi pendahulunya, termasuk dalam mengelola inflasi sembari menyinggung polemik ijazah yang menerpa Jokowi. Presiden Prabowo menyatakan bahwa keberhasilan pemerintahannya saat ini tidak lepas dari fondasi yang diletakkan sebelumnya karena transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Maka dari itu, ia mengajak kabinetnya untuk berjiwa besar dan objektif dalam melihat fakta ini. Secara terbuka, Presiden Prabowo menepis isu yang menyebut dirinya sebagai presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi. Namun meskipun membantah dikendalikan, beliau mengakui bahwa ia melakukan konsultasi dengan Jokowi. Menurutnya, meminta pendapat dan saran dari sosok yang telah berpengalaman memimpin selama 10 tahun adalah tindakan seorang pemimpin yang bijak. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa ia juga terbuka berkonsultasi dengan mantan presiden lainnya seperti SBY dan Megawati Soekarno Putri. Presiden Prabowo bahkan secara lugas mengakui keberhasilan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terlepas dari pro dan kontra di masyarakat. Dalam konteks ini, beliau juga menyinggung isu mengenai ijazah Presiden Jokowi yang saat ini sedang dipersoalkan. Dan alhamdulillah, kabinet kita memerintah dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Selain itu, salah satu pencapaian yang juga disorot oleh Presiden Prabowo adalah terkendalinya angka inflasi. Ia mengklaim inflasi Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terendah di dunia. Menariknya, Presiden Prabowo mengaitkan keberhasilan pengendalian inflasi ini, setidaknya sebagian, dengan gaya kepemimpinan dan manajemen Presiden ke-7 Jokowi. Ia menduga pengalaman Jokowi sebagai wali kota memberinya pemahaman praktis dalam mengelola inflasi yang mungkin tidak ditemukan dalam teori. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran kabinetnya, menyebut bahwa capaian 6 bulan pertama adalah hasil kerja sama tim yang solid dalam Kabinet Merah Putih. Ia menekankan bahwa meskipun pertemuan formal mungkin tidak terlalu sering, tetapi hasil nyata dari keputusan kabinet telah terwujud dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade,
monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonom-ekonom yang belajar sekian puluh tahun, sekarang harus belajar lagi. Prof, ya kan? Udah harus belajar lagi. Dan memang kita perlu belajar lagi. Tapi kalau saya, kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang merancang itu, yang membentuk itu, mereka yang melihat dan merasakan, oh, imperialisme kayak begini, penjajahan kayak begini. Mengalami Belanda, Jepang, mengalami pergolakan 28 tahun kita merdeka, 28 tahun kita merdeka, tidak pernah berhenti dari campur tangan asing. Peristiwa Madiun seolah itu komunis, ternyata yang membawa Musso, Semaun semua itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda. Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai. Bagaimana dia bisa sampai Madiun? Terus DITII, dokumen keluar Belanda, bahkan bukan DITII, Snoek Hogronya juga Sandi Yuda, intelnya Belanda. Saudara-saudara, ini saya sampaikan terus karena kembali kita punya kekuatan Undang-Undang Dasar 45, khususnya di bidang ekonomi adalah pasal 33. Kalau disimak, setiap negara yang sedang bangkit punya semacam pasal 33. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam kabinet merah putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita kabinet paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Mari kita lihat dengan tolok ukur yang objektif, yang jelas. Salah satu tonggak pemerintahan di setiap negara adalah mampu atau tidak kita menjaga inflasi. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita mungkin Tiongkok, Mendagri. Ini prestasi. Dan saya harus katakan, jujur ini, bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan
di Harvard atau di MIT? Ada lulusan Harvard nggak di sini? Saya tidak. Saya sangat kagum sama Harvard. Saya ingin masuk dulu, nggak bisa masuk. Bisa masuknya ke toko bukunya aja. Yang penting Harvard. Wih, ini kebablasan nih, kok wartawan terus di sini. Tapi kita demokratis ya. Coba angkat tangan yang mengizinkan wartawan tambah 5 menit di sini. Angkat tangan. Oke.